Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 65 surat An-Nisa. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu. Allah di sini tidak berarti tidak, tapi lain zaidah, tambahan saja. Jadi kalau baca Quran harus lihat tafsirnya. Kalau nggak ada tafsirnya pasti salah. Karena kalau kita nggak tahu tafsirnya maka kita memaknainya fala wa rabbika, maka tidak demi Tuhanmu nanti. Nah, ini artinya fala wa rabbika, ya demi Tuhanmu. La yu'minuna, tidak beriman mereka semua, orang-orang munafikun, orang kafirun, hatta yuhakkimuka, sampai mereka memasrahkan sebuah keputusan hukum kepadamu, fima syajara, atas apa yang terjadi. Ikhtalata ini ikhtalata bainahum, atas masalah yang terjadi, yaitu bercampur aduk ya, antara benar atau tidak, bercampur aduk antara hak dan yang batil. Jadi demi Allah mereka itu enggak beriman dengan sesungguhnya, dengan sepenuhnya, dengan sempurna iman, sampai apa tanda-tandanya mereka menjadikan hukummu ya, mereka memasrahkan hukum kepadamu atas apa yang menjadi perselisihan di antara mereka. Nah, seperti contohnya masalah warisan. Nah, itu banyak, enggak, ini laki-lakinya enggak pernah di rumah, harus bagi rata. Padahal maunya Allah kan laki-laki dua misalkan. Nah, jadi apapun masalah itu harus dilihat dari segi hukum syariatnya, bukan dari segi pemikiran orang masing-masing. Kalau kita masih menggunakan logika murni kita tanpa mengacu kepada aturannya Allah, maka iman kita masih dipertanyakan. Nek enak diikuti, gak enak ditinggalkan, maka kita gak beriman sesungguhnya. Nah, itu ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah, menjadikan syariat sebagai sumber hukumnya, bukan hawa nafsunya. Ini harus diingat. Tsumma la yajidu fi anfusihim, tidak hanya menjadikan syariat sebagai patokan hukum, tapi apa? Mereka tidak mendapati dalam diri mereka apa? Harajan, aydhayiqan aw syakkan, yaitu apa? Sempit dan ragu. Jadi ketika melaksanakan perintah Allah, mereka tidak terpaksa, tidak sempit, tidak merasa susah. Mimma qadaita, atas apa yang kau putuskan bihi, masalah tersebut, wa yusallimu, dan mereka menyerahkan sepenuhnya yang qadu li hukmika, yaitu patuh nurut terhadap hukum engkau wahai Rasulullah. Taslima min ghairi mu'aradatin, dengan memasrahkan yang sepenuhnya tanpa ada pertentangan. Jadi kalau ada masalah apa saja, lihat bagaimana aturannya Allah. Lihat perempuan wayu, bau winter, bibirnya mau merah ya, kayak cabai besar itu. Nah, rajin tersenyum, rajin nyapu-nyapu, enggak solehah, enggak, Allah enggak mau. Ngono. Paham? Jadi melihat apa saja harus standarnya Allah dan Rasulnya. Untuk Al-Baqarah kan mendingan kuda ya kan, daripada cantik tapi kamu tergiur dengan wajahnya. Maka dari itu melihat sesuatu harus dengan pandangan syariat, bukan pandangan hawa nafsu. Enggak, saya enggak mau hafal Quran, repot. Ngafalin komik aja gampang, nafsu. Paham? Jadi iman kita itu ngetesnya apakah hatimu sudah menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai pedoman hidupmu dalam aturan-aturannya. Yang kedua, ini penting, yang kedua apa? Hatimu merasa lapang dan senang dalam melakukan perintah Allah. Sholat kok muales, wabut, munafik. Ya kan? Wala ya'tunas sholata illa wa hum kusala. Orang munafik itu kalau sholat itu malas-malesan. Dan ciri-ciri ini berat, ingat-ingat teman-teman ini. Ini Bapak punya ngomong Rasulullah ya. Athqalus sholati 'alal munafiqin al-subhu wal isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik subuh dan isya. Ingat-ingat Sahih Bukhari itu. Karena orang munafik kholisatnya murni itu sekali kayak. Ya, yang kedua apa? Ini cara yang ngomong. Kalau yang sering ceramah kan ayatul munafik salah satu kan gitu ya, satu hadis. Ya, mestinya harus tematik kalau ceramah itu. Kalau temanya tentang orang munafik ya harus semua hadis yang berkaitan dengan itu. Lalu dalam Al-Quran gimana orang munafik itu? Ini yang ngeri, bayangin Pak. Apa? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu zikir tapi sedikit, ingat.
Maka kalau kamu nggak munafik, zikirmu banyak. Ingat. Kadang ada santri atau orang aku sholat subuh tapi nggak zikir belas, ini ngeri. Atau dia sudah zikir kok 33 kali subhanallah, wes bebas. Nah, orang mukmin itu zikir. Rasulullah itu yazkurullah fi kulli ahyanihi. Nabi itu zikirnya setiap saat. Maka setiap wali Allah, semua wali Allah semuanya tanpa terkecuali selalu hatinya dari kepada Allah. Astagfirullah. Semua wali. Gak ada wali gak zikir. Orang soleh aja zikir apalagi wali. Paham? Maka cahaya hatimu itu gimana kontrolnya? Hatiku bisa apa tidak? Gampang, gak usah pakai tespek, gak usah pakai tanya ChatGPT, ya, gak usah tanya peramal. Hatimu apakah ada cahayanya? Apakah kuat cahaya hatimu? Dilihat, ditentukan oleh seberapa banyak kuat zikirmu kepada Allah. Kalau zikir selalu zikir Allah, astagfirullah. Oh, hatimu bercahaya, sudah. Gak usah ragu lagi, mesti gak pakai enggak. Tapi zikir itu adalah karena dari Allah, fazkuruni azkurukum. Tanda-tanda kamu zikir kepada Allah, maka Allah ingat kepadamu. Tapi sebelum kamu zikir, Allah sudah ingat dirimu. Ana jalisu man zakaroni. Aku adalah teman duduk orang yang ingat kepadaku. Jadi Allah sudah menemanimu sebelum kamu zikir. Maka ada orang soleh itu yang ditangisi bukan karena dia nggak zikir. Kenapa Allah tidak mentakdirkan aku zikir? Oh, pasti ada karena amal jelekku, amal maksiatku, sehingga aku terhalang dari zikirku. Jadi kalau kamu nggak zikir, jangan-jangan pikiranmu ada yang ngawur, ada yang salah, sehingga Allah menghalangi pikiranmu dari kepada Allah. Nah itu ya, ciri-ciri orang munafik, hati-hati. Jangan sampai menjadikan ajarannya Allah itu berat dan sesak di hatimu. Subuh, coba kak seneng enak, imanmu kurang sempurna. Maka kalau nganggur-nganggur minta sama Allah, Allahumma zidni imana, tambahi saya iman, wa ilma iman, ilmu, ya, wa sholaha kebaikan, kesolehan saya, minta uang wa mala harta, minta pangkat derajat wajah, minta nafkah wa taqwa. Oh, minta sama Allah nganggur, gimana ngelamun? Nah, minta sama Allah nganggur, Allah Rabbi zidni ilma wa imana wa salaha wa amalan mubaraka wa zidni sa'ada. Wes ngono terus sama Allah. Insyaallah hidupmu semakin hari semakin baik, semakin bertambah kebaikan-kebaikan. Setia ingat ya, kita ngaji itu dilakoni rek, tidak untuk sekedar ngisi absen. Tuh yang ada absen ya. Walau anna katabna alaihim. Satu lagi ayat. Atau dua ayat. Tiga ayat. Walau anna katabna alaihim, andaikan kami wajibkan kepada mereka an ini an tafsiriyah, uqtulu anfusakum. Ini uqtulu anfusakum, jadi asalnya itu an uqtulu, karena digabungkan ada dua huruf mati, maka ani uqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Andaikan Allah mewajibkan mereka untuk membunuh diri mereka, ya, mungkin artinya membunuh bisa kinayah suruh berperang. Lalu dalam surat Baqarah, uqtul anfusakum artinya apa? Tobatnya orang Bani Israil itu gimana? Artinya orang yang enggak berbuat dosa membunuh orang yang berdosa. Kalau di Al-Baqarah ya, faqtul anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda dzalikum. Artinya itu orang yang tidak berdosa membunuh orang yang berdosa. Kalau mau tobat, orang Bani Israil itu kalau mau tobat dibunuh. Jadi kalau mau tobat bunuh. Sekarang gimana? Kalau orang tobat dibunuh yang mati kabeh. Israel dulu begitu. Kalau mau tobat suruh dibunuh sama orang lain. Nah, kalau di sini insya Allah tafsirnya itu adalah ya bunuhlah dirimu atau berperanglah. Ya, kira-kira di sini tafsir dari Jalalain tidak menyebutkan, dan dalam tafsir As-Sawi juga tidak ada keterangan yang dimaksud dengan uqtul anfusakum itu apa, tidak ada keterangan, sehingga maknanya ya seperti itu, bunuhlah dirimu, andaikan. Nah, di sini ulama kalau kita membacakan ani uqtul anfusakum, yang membaca kasrah itu Imam Kisai, Imam Asim, Imam Hamzah. Kalau imam yang lain itu bacanya anu qutulu anfusakum awukhruju. Itu bacaan dari riwayat jumhur qurra, rata-rata qurra asyara itu bacanya anu qutulu anfusakum awukhruju.
Yang membaca an yaqtulu anfusakum aw yakhruju itu dua imam, yaitu Imam Asim sama Hamzah. Yang ada lagi yang membaca bikasrin nun wa dhammil wawu an yaqtulu anfusakum aw yakhruju. Ini bacaan Imam Abu Amr. Sih nggak ada yang nggak ada. Anu qtulu anfusakum aw yakhruju itu nggak ada. Jadi ada 3 bacaan ya. Anu qtulu anfusakum aw yakhruju itu jumhur. Kalau bacaan kita masih nggak jumhur ternyata. Bukan masih, berarti kita nggak jumhur karena kita yang Asim. An yaqtulu anfusakum aw yakhruju. Kalau Abu Amr bacanya an yaqtulu anfusakum aw yakhruju. Yang nggak ada di balik tadi. Yang nggak ada itu ya dhammun nun, yaitu anu qtulu lalu aw yakhruju itu nggak ada. Dari sini supaya tahu saja qiraat ya. Andaikan Allah mewajibkan kepada mereka bunuhlah dirimu aw yakhruju anfusakum, atau keluarlah dari rumahmu, hijrah. Jangan tinggal di desamu, keluar ya, supaya kamu pintar. Kama katabna ala bani Israil, sebagaimana kami wajibkan atas bani Israil, ma fa'aluhu, maka mereka semua enggak akan mau ngelakoni al-maktubi alaihim atau al-maktuba alaihim, maka mereka enggak akan melakoni apa yang diwajibkan kepada mereka, illa qalilun, kecuali sedikit, birraf'i al-badal wa nasbi al-istisna. Bisa dibaca qalilun menjadi badalnya ya, atau nasab istisna, illa qalilan. Ini bisa, ini secara nahwu, tapi ini kan enggak dibaca itu oleh imam, illa qalilum minhum, kecuali sedikit dari mereka ya. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi, andaikan mereka melakukan apa yang mereka dinasihati oleh Allah bihi, andaikan mereka ngelakoni apa yang dinasihatkan kepada mereka, min ta'ati rasuli, yaitu taat kepada rasulnya, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, maka itu bagus bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka, tahqiqan li imanihim. Jadi nurut itu berat ya. Buktinya apa? Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun, larinya kemana? Ke lautan. Strategi perang model apa? Dikejar musuh ke lautan, bunuh diri kan. Nabi Musa punya athiqatu billah, keyakinan kepada Allah. Wis Allah nyuruh ngulon, ngitul, suruh wis arah sana. Begitu lihat lautan sudah stagnan, belakang Fir'aun, depan lautan. Karena kiri kan nggak bisa kemana-mana. Kan hanya posisi di padang masar, kayak apa? Di padang padang pasir ya. Mau kemana? Ke sana ya sama aja, ya udah hutan. Ini di padang, di depan pantai kok, mau kemana lagi? Apa? Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Begitu Musa sudah bisa kita kena wis hancur habis ya, kena Fir'aun jelas ini. Anda bisa gimana? Qala kala enggak mungkin. Inna ma'iya rabbi sayahdin, Allah akan kasih petunjuk. Nah, jadi kalau kamu itu diperintah Allah sih ikuti aja. Sopo jare Gusti Allah. Ketok sih enggak mungkin jadi mungkin. Nah, akhirnya laut terbelah. Dan sampai sekarang mukjizat itu ada. Cuma namanya bukan mukjizat, namanya apa? Karomah. Paham enggak? Kak ujian kok bisa jawab, itu karomah itu. Lah bener. Wong gak iso apa-apa kok bejo arek iki. Undangan ceramah lu Paris lho kok yo ngantuk ae. Oh karomah. Iso isi terus tapi. Iso isi terus ya. Malah aku ceramah ngawur gak tapi udah harus ceramah ngeri lah. Hati-hati ya. Nah, maka dari itu kita ini nurut Gusti Allah mesti enak kok gitu. Ketokane KTP enak. Nikah nurut Gusti Allah enak. Kita ada KTP ayu arek iki tapi isi khore kok metu arek iku wis nikah wae. Ternyata biyen pas didelok belum mandi ngono. Oh no. Atau sebaliknya, wah iku ayu arek tak nikah wis bapak ayu, masih kada pinter pokoknya ayu pokoknya. Wah ayu menik-menik menggilap wajah gilap glowing. Ya kan? Ternyata baru sebulan dinikahi, subhanallah kena penyakit jerawat enggak sembuh-sembuh. Ya rambutnya rontok, giginya protol, kekurangan vitamin D. Misalkan nih, wah kamu kecewa, berat badannya langsung berubah, ya. Ngeri itu. Jadi kalau kamu nikah karena Allah,
semua orang bisa berubah. Orang itu bisa tambah cantik, bisa tambah nggak cantik. Wajah laki-laki itu sama, bisa tambah ganteng, sekarang ganteng, iya apa enggak? Kocok-kocok itu. Oh, nek ketok ganteng, ketok biyen perasaan ganteng kok model ngene arek iki rek. Atau di pondok perasaan arek iki jemburi sun. Bisa kok iso ganteng ini. Nah, biasanya ganteng kayak tergantung isi dompetnya. Bisa. Jadi kamu ikut Allah aja, karena Allah nggak mungkin mengecewakan hambanya. Wis lanjut. Wa idzal atainahum min ladunna ajrun 'azima. Kalau mereka nurut kepada Allah, Allah akan kasih mereka langsung dari Allah ajrun 'azima, pahala yang besar, wal jannatu yaitu surga, wal hadainahum siratal mustaqima, Allah akan kasih mereka hidayah apa? Dinan qayyima, yaitu agama yang lurus, yaitu bisa melakoni agamanya Allah yang baik. Jadi dalam setiap melangkah kaki kalian harus Allah dan Rasulnya, syariatnya, aturannya, hukumnya yang jadi patokan, pedoman, landasan. Ini harga mati, gak bisa ditawar-tawar lagi. Apapun resikonya, kalau Allah sudah memerintahkan aturannya begini, ikuti begini. Jangan sampai dilanggar, karena boleh jadi sesuatu yang pertamanya gak enak, itu menyimpan banyak kebaikan. Sesuatu yang awalnya enak ternyata menyimpan banyak penderitaan, dan itu sudah sering kita lakukan dan sudah sering menjadi pengalaman. Dikira enak tiba-tiba enak, oh sering kali. Dikira nggak enak sampai wah enak tiba-tiba. Nah, maka dari itu dari sini kita harus menjadikan Allah sebagai rujukan ya, sebagai orientasi kita, dan niatnya apa? Dikasih Allah ajrun 'azima dan siratal mustaqima, tujuannya pokoknya satu, bisa ngelakoni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia ini sebentar, jadi ad-dunya sa'ah. Dunia itu cuma sebentar, ij'alna ta'ah, jadikan taat. Wan nafsu tama'ah, nafsu itu tamak, kepingin sembarang kali, kepingin enak-enak tok. Enak kabeh pokoke, ngegame enak, turuti turu enak, turuti ya ngopi enak turuti. Wan nafsu tama'ah, nafsu itu tamak, kepingin sembarang kalir. Apa? Alim hal qanaah, ajar nafsumu qanaah, menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.